Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan tentang web server dan DNS server. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novlian Dimas Andika, NIM 190512140036 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Nah, sebelum melanjut ke simulasi, saya akan menjelaskan tentang web server terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan teorinya terlebih dahulu ya. Jadi, web server ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Sebenarnya bagaimana sih cara kerja web server itu sendiri? Jadi, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server, kemudian diproses ke web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. Nah, fungsi dari web server ini sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Dan ada juga beberapa fungsi dari web server ini. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Nah, kita lanjut ke simulasinya, percobaan. Jadi, yang pertama kita buat skenario-nya. Di sini saya sudah menciptakan skenario-nya, di mana fungsi-fungsi di setiap komponen ini sudah saya setting dan siap digunakan untuk mendukung web server dan DNS server. Selanjutnya kita cek PC laptop device-nya yang terhubung dengan web server dengan IP address. Kita menggunakan 434343.2. Jadi yang pertama kita cek terlebih dahulu. Kita ping 434343.2. Ini address dari web server. Ya, ini menandakan bahwa terhubung PC 1 ke web server. Selanjutnya kita coba cek PC 4. PC 4 kita cek melalui command prompt. Kita ping, lalu kita isi IP address-nya. Ini juga menandakan bahwa PC 4 terhubung dengan web server. Selanjutnya kita coba laptop. Pada laptop juga terhubung dengan web server, jadi kita bisa melakukan simulasinya. Lanjut langkah selanjutnya, yaitu menyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit. Jadi kita masuk ke server terlebih dahulu, kita masuk ke service, lalu kita buka HTTP-nya, dan di sini di angka 5 edit. Dan di sini kita mengedit ininya sesuai dengan modul. Jadi kita menggunakan index.html, kita ganti, lalu kita save, dan yes. Setelah berhasil, lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu kita jalankan URL dari web server itu. Apakah muncul sesuai tampilan yang di modul atau tidak? Jadi kita coba dulu di PC, lalu kita buka web browser, lalu kita masukkan URL-nya, yaitu 434343.2, dan tampil seperti ini bahwa web server
web server ini dapat dijalankan melalui PC 1. Lanjut ke laptop. Kita buka web browser, lalu kita masukkan URL-nya, dan tampilannya sama bahwa web server ini berhasil tersambung dengan laptop. Jadi itu untuk web server. Selanjutnya kita lanjut ke DNS server, modul DNS server. Nah, jadi di DNS server ini atau domain name server merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Ya, cara ini emang merepotkan, karena ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara normal. Jadi fungsi domain name server ini yang pertama minta informasi IP address sebuah website berdasar nama domain, lalu meminta nama informasi URL sebuah website berdasar IP address yang dimasukkan. Selanjutnya bagian-bagian DNS. Jadi prinsip dasar cara kerja DNS ini yaitu dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Jadi setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Jadi saling terhubung. Jadi bagian-bagiannya ini ada root level domain. Jadi tampilan struktur root dan top level domain ini seperti ini. Nah, jadi root level domain ini merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya yaitu top level domain. Bagian ini merupakan ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai, keduanya yaitu Generic Top Level Domain atau GTLD dan Country Code Top Level Domain atau CCLTD. Jadi cara kerja DNS ini bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahap-tahapan lain seperti DNS Resolution, Root Name Server, TLD Name Server, hingga Authoritative Name Server. Yang pertama cara kerjanya yaitu ini seperti di gambar ini. Jadi DNS query ini istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Dan recursive query ini memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus berikan jawaban. Ada dua kemungkinan. Yang pertama DNS menyediakan informasi yang relevan. Terus yang kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tak bisa ditemukan. Terus yang selanjutnya yaitu iterative query. Jadi user memasukkan hostname. Selanjutnya non-recursive query. Ini proses pencarian informasi yang tercepat. Jadi tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. Selanjutnya yaitu DNS resourcer. DNS ini merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Selanjutnya root name server. Jadi katakanlah informasi yang Anda cari tidak bisa ditemukan. Setelah itu sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan ke root name server. Ini fungsinya. Selanjutnya yaitu TLD name server. Jadi sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Jadi setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id atau .eu dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Selanjutnya yaitu authoritative name server.
Jadi setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, authoritative name server ini jenis server yang memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Oke, kita lanjut aja ke percobaan. Yang pertama, kita buat skenario seperti yang web server tadi. Jadi tadi kita melakukan web server, selanjutnya kita melakukan DNS servernya. Skenario yang sudah disetting fungsinya. Lanjut ke langkah percobaan. Yang pertama, kita cek terlebih dahulu apakah PC dan laptop itu tersambung dengan DNS server atau tidak. Kita cek terlebih dahulu dengan ping. Jadi IP address-nya kita masukkan, kita ping ke PC1 ya, ping IP address-nya 33.33.33.2. Ya, ini sudah terhubung terhadap DNS server. Coba kita laptop, ping 33.33.33.2. Pada laptop juga terhubung. Jadi menandakan bahwa server DNS ini terhubung dengan laptop. Oke, kita coba ke PC5 untuk membuktikan bahwa DNS server ini sudah terhubung dengan PC5. Ping 332. Ya, tampilannya sama seperti pada PC1 dan laptop, yang menandakan bahwa PC5 terhubung dengan DNS server. Lanjut ke langkah percobaan selanjutnya, yaitu mengaktifkan service DNS pada PC DNS seperti ini. Jadi yang pertama, kita buka servernya, lalu kita service dan kita masuk ke service DNS dan kita masukkan yang pertama sesuai ini ya, jadi jarcom.com dan alias jarcom.com. jarcom.com, tabnya ini record, lalu addressnya 434343 titik 1 titik 2 ya, titik 2. Lalu kita add. Selanjutnya kita masukkan aliasnya www.jarcom.com. Untuk tabnya kita cname, lalu hostname-nya ini kita pakai jarcom.com, lalu add. Ini sudah sesuai dengan ini. Setelah itu kita save. Kita on kan dulu, lalu kita save. Ini sudah otomatis, jadi kita langsung masuk aja ke yang selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu pada PC dan laptop kita jalankan perintah nslookup. Jadi setelah kita mengatur DNS-nya apakah sudah jalan atau belum, jadi kita masuk ke command prompt, kita masuk ke nslookup 33.3. Kita masuk ke nslookup, kita coba kita ping dulu ya, ping jarcom.com. Ini sudah terhubung dengan jarcomnya, lalu kita coba nslookup jarcom.com.
Ini akan tampilannya seperti ini. Kita mendapatkan server address dan namanya. Lalu kita coba ns lookup aliasnya up www.jarcom.com. Kita masuk, akan tampil seperti ini aliasnya jarcom.com. Setelah itu kita coba ke laptop, kita coba ns lookup dengan ininya jarcom.com, tampil seperti ini. Selanjutnya kita ns lookup www.jarcom.com, tampilannya seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser. Lalu kita jalankan URL ini, apakah berhasil tampilannya seperti ini atau tidak. Jadi kita coba mensimulasikannya. Yang pertama kita coba PC 1. Kita coba web browser. Kita masukkan URL-nya jarcom.com. Kita masukkan. Ya, kini tampil seperti ini. Selamat datang di official web jarcom.com. Selanjutnya kita coba masukkan URL www.jarcom.com. Tampilnya seperti ini juga, sama. Kita coba langsung ke laptop browser. Kita masukkan jarcom.com. Lalu kita masukkan, coba URL-nya www.jarcom.com. Tampilannya seperti ini, itu menandakan bahwa berhasil. Jadi itu saja penjelasan tentang web server dan DNS server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.